Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Saya kedatangan tamu istimewa yang dulu sering datang, tapi lama sekali nggak muncul, Mr. Q. Halo Mas Sahel, teman lama. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini saya kan Iya. sebenarnya pengen ngobrol tentang, ini kita sudah berapa bulan ya Pak Prabowo, 6 Pak bulan. Gibran, 6 bulan ya? Sorry, 6, 7. Menginjak 7 lah ya, Nah. gitu. Nah, kan kalau kita ngikutinya itu dari medsos itu kan keriuhan terus gitu kan. Nah, saya ingin mendapatkan cerita dari dalam lah gitu ya, dari seorang yang melihat dari dekat gitu. Pak Prabowo Gibran itu selama ini tuh ngapain aja gitu ya. Khususnya, nah ini menarik nih, karena Pak Prabowo itu di pidato pelantikan itu membicarakan soal ini. Jadi khususnya soal ini, soal cita-citanya Pak Prabowo ingin agar selama dia menjabat itu tujuannya cuma satu, agar rakyat bisa guyu. Wong cilik bisa guyu, masyarakat bisa guyu. Guyu itu apa? Tersenyum lah ya. Tertawa? Tertawa. Tertawa. Jadi supaya rakyat itu bisa tertawa. Ayo guyu. Kalau ada lagunya kan. Iya. Dan ini kan ya sesuai dengan aspirasi Pak populis kerakyatannya Pak Prabowo lah gitu. Nah, jadi saya ingin Mr. Q kayak apa ya? Reveal mengungkap lah gitu ya. Spill. Ngapain aja sebenarnya ini Pak Prabowo dan Gibran selama ini terkait dengan soal tadi. Soal pengen rakyat supaya guyu itu. Ya, saya juga sekalian laporan pandangan mata. Nah, betul, itu terutama. Dulu di sini, kalau di sini kan dulu kan cerita bagaimana perjuangan menuju ke pemerintahan. Sekarang masuk dalam pemerintahan. Apa dulu teori legendarisnya itu? Teori legendarisnya Mr. Teori Q? kolam suara. Kolam suara. Yang berujung pada tesis gerakan sekali putaran. Iya, betul. Dan bikin orang kesel. Dari teori menjadi tesis. Dan tesisnya terbukti. Alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Prabowo ini pertama ya, saya kira beliau pasti ingin sekali negara kita menjadi negara yang kuat. Itu satu. Jadi patriotisme beliau, kecintaan beliau kepada bangsa dan negara ini membuat beliau melihat bahwa Indonesia itu harus kuat. Nah, Indonesia kuat itu berarti Indonesia itu harus mandiri. Mandiri dalam berbagai sektor-sektor yang penting. Sektor yang pertama yang penting itu adalah pangan. Kata Pak Prabowo, nggak ada negara yang kuat tanpa ketahanan pangan. Makanya kita sekarang sangat sering mendengar beliau pidato, beliau datang, beliau memperhatikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pangan. Contohnya bagaimana misalnya stok beras kita, cadangan beras pemerintah itu dibikin paling tinggi dalam sejarah, yaitu 4 juta ton. Jadi cadangan beras kita itu tiap bulan itu diupdate. Nah, kemarin itu rekor tertinggi 4 juta. Sebelumnya mungkin 3 juta, 2 juta sekian dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara ketahanan pangan, memang sebetulnya Indonesia kalau saya lihat data-data ya dari tahun 2019, secara garis besar sebetulnya kita sudah swasembada. Disebut swasembada karena antara konsumsi sekitar 30 jutaan ton per tahun itu kita produksinya agak lebih sedikit. Walaupun 2024 karena ada El Nino, maka kemudian kurang sedikit, makanya terjadi impor gitu. Nah, Pak Prabowo ingin agar kita betul-betul aman, makanya ada berbagai macam upaya, terutama yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian ya. Mulai misalnya dari kita mendatangkan pompa untuk pengairan, kemudian juga untuk memotong jalur birokrasi dan distribusi pupuk, supaya pupuk itu lancar, jumlahnya tidak kurang kepada petani. Nah, itu semua membuat pertanian Indonesia menjadi lebih kokoh. Pertanian khususnya beras ya. Dan sampai satu titik di mana dalam satu waktu, kemarin bulan Mei, stok beras kita itu paling tinggi, yaitu 4 juta. Ya, 4 juta itu paling tinggi. Nah, bahkan lebih jauh lagi Pak Prabowo kemarin itu punya program untuk membeli harga gabah petani itu minimal 6.500. Bukan cuma oleh pemerintah, bukan cuma Bulog, tapi juga oleh swasta gitu. Maksud dan tujuannya
selain buat menyerap juga untuk meningkatkan nilai tukar petani. Jadi nilai tukar petani itu selama ini tidak begitu kuat, tidak begitu bagus. Jadi petani tadi guyu. Tepat sekali itu pembukaannya itu. Jadi petani Indonesia sebagai profesi yang terbesar sekarang ini di Indonesia itu kemarin guyu semua itu. Karena harga belinya itu tinggi gitu. Itu satu. Yang kedua, ketahanan di bidang energi. Ya, Pak Prabowo ingin kita punya ketahanan di bidang energi. Tentu dalam bidang energi ini kelihatannya ya jalannya agak lebih panjang gitu ya, tidak bisa simsalabim. Dan itu saya kira wajar ya. Saya tadi cerita bahwa kalau beras itu kita antara produksi dengan konsumsi sebetulnya bertahun-tahun kita lebih gitu ya, walaupun nggak banyak. Beda dengan negara seperti Vietnam, ya Thailand itu antara konsumsi dengan produksi jauh sehingga mereka bisa ekspor. Nah kalau bicara bahan bakar terutama minyak, kita memang defisitnya jauh. Kita konsumsi sehari 1.600.000, produksi kita cuma 600.000. Jadi 1 jutanya kita impor gitu. Itu kalau minyak ya, bensin, bahan bakar, mobil dan seterusnya. Nah, yang juga jadi PR adalah kalau kita bicara LPG, yang notabene banyak dipakai oleh rumah tangga untuk masak dan yang lain-lain di luar soal ini. Itu juga gede banget. Bahkan kalau kita bicara subsidi pemerintah pada hari ini, subsidi yang paling gede itu adalah LPG. Karena harga keekonomian LPG, artinya harga ekonominya gitu, dengan harga yang diterima atau dibeli oleh masyarakat, itu selisihnya jauh banget. Jadi pemerintah itu subsidi gede-gedean kalau bicara LPG. Nah, untuk yang pertama soal minyak, yang saya lihat, saya dengar itu Menteri SDM berusaha untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang ada, terus eksplorasi gitu. Mungkin di sisi yang lain juga sekarang ada wacana untuk bahan bakar berbasis kelapa sawit misalnya, biodiesel. Akan ada upaya untuk meningkatkan nilai minyak sawit dalam bahan bakar begitu ya. Kebetulan kita kan kelapa sawitnya kita negara terbesar produsen kelapa sawit. Nah, kalau untuk LPG juga dicari jalannya, salah satu yang sedang dijajak itu adalah untuk LPG diganti dengan namanya dimethyl ether. Nah, tentu ini akan lebih berjuang kita di sini karena apa? Karena dimethyl ether misalnya secara teknologi, secara pembiayaan itu punya kompleksitasnya tersendiri. Nah, soal minyak bumi kan nggak bisa hari ini nyari minyak bumi, besok ketemu langsung ditimba. Cari sumur air aja belum tentu besok langsung bisa, apalagi ini minyak bumi kan gitu. Jadi tantangan di situ lebih besar. Tapi Pak Prabowo ingin kita punya kemandirian energi. Nah itu KPI-nya apa untuk ketahanan energi itu? Maksudnya kemandirian energi karena kan tadi kebutuhannya banyak. Sebisa mungkin kita jangan impor lagi kan. Sebisa mungkin kita mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan sumber-sumber daya yang ada dalam negeri. Termasuk misalnya juga energi baru dan terbarukan gitu untuk pembangkit listrik. Tapi kalau dengan subsidi yang sebegitu besar, seberapa jauh kemampuan pemerintah mengingat konteks ekonomi sekarang yang juga butuh efisiensi macam-macam, terus ekonomi global juga justru seperti itu. Subsidinya ini seberapa kuat pemerintah? Kalau subsidinya semua masih masuk dalam hitungan yang ada ya. Semua dalam hitungan yang ada masih bisa ditanggung oleh APBN. Tetapi kerawanan ini bukan cuma soal kita keluar duit, tetapi juga menghadapi dinamika global. Kalau ada perang misalnya kan, kalau misalnya perang Rusia-Ukraina itu bisa mengganggu pasokan pangan misalnya. Atau Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, atau misalnya Timur Tengah bisa berpengaruh terhadap pasokan minyak bumi misalnya begitu. Jadi soal ketahanan ini bukan cuma sekedar bahwa kita kekurangan lalu butuh dari luar, tetapi juga ada variabel-variabel situasi-situasi tertentu di mana kita punya duit pun belum tentu kita punya barang gitu loh. Itu yang harus diantisipasi. Nah, di luar itu memang Pak Prabowo keberpihakannya kepada masyarakat menengah ke bawah itu luar biasa. Itu luar biasa sekali. Jadi Pak Prabowo itu kita bisa lihat berbagai macam program yang sebetulnya ditujukan untuk memfasilitasi kalangan-kalangan yang selama ini relatif terpinggirkan. Misalnya MBG gitu ya. MBG itu nomor 1 sebetulnya saya lihat
ini untuk kalangan yang mengalami stunting. Nah, stunting di kita banyak yang nggak sadar, sebetulnya masih sangat gede. Sekitar 20%. Jadi 2 di antara 10 anak-anak kita ini sebetulnya kurang gizi. Stunting itu kan kurang gizi. Dan dari ya, usia dini kan. Saya kan beberapa kali tuh ketemu dengan teman-teman yang mengatakan, buat apa sih MBG? Gede banget biayanya. Kenapa nggak kita kalau mau meningkatkan kualitas SDM, pendidikan aja yang digedein, nggak usah pakai MBG lah, makan biar masing-masing keluarga. Nah, teman-teman ini harus dikasih tahu bahwa PR-nya itu adalah pertama-tama soal stunting. Yang kedua, soal IQ. Jadi IQ bangsa Indonesia ini ada pernah berita diukur itu. Peringkat 127 apa kalau nggak salah. Nanti tolong dikoreksi teman-teman, silakan di Google. Dari 200 negara. kita ini di bawah 50% di bawahnya. Nah, sekarang gurunya pinter. Kurikulumnya up to date. Teknologi pengajarannya canggih. Tapi kalau IQ-nya kurang, gimana mau bersaing? IQ itu terkait dengan asupan. Iya. Nah, asupan tentu dari awal ya. Betul, asupan dari dalam perut. Ya. Nah, makanya MBG itu kan bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, makanya itu terkait dengan menyongsong bonus demografi itu kan. Betul, bonus demografi itu kualitas SDM. Gitu. Nah, jadi ada juga pertanyaan berikutnya. Oh, kalau gitu, nggak usah dikasih makan semua. Yang kekurangan aja. Lah sekarang mekanismenya gimana kalau ngasih makan orang kekurangan ke rumah satu-satu tiap hari? Kan nggak mungkin kan? Jadi harus ada klaster-klaster di mana pemberian makan gratis itu bisa berjalan. Dan itu ada sekolah. Nah, kalau sudah di sekolah kan nggak mungkin. Yang dikasih makan cuma separuhnya nggak. Temannya nonton kan nggak mungkin. Ya sudah dikasih semua. Termasuk yang katakanlah mungkin nggak stunting. Gizinya, IQ-nya sudah cukup bagus. Tapi kalau dikasih makan bergizi kan, yang bagus kan jadi jenius kan gitu kan. Jadi sebetulnya nggak jadi soal. Yang stunting nggak stunting lagi, yang IQ-nya terbatas jadi normal, jadi bagus, yang IQ-nya bagus jadi jenius. Kira-kira begitu kalau kita bicara manfaat dari MBG ini. Nah, kemudian kita lihat juga ada banyak program-program yang lain yang mungkin kalau dijelaskan itu akan panjang waktunya. Tapi intinya beliau ini punya keberpihakan yang luar biasa kepada rakyat kecil. Mungkin nanti dalam kesempatan ini saya cerita dua program lah yang notabene saya baru pulang keliling-keliling dan lihat di lapangan. Saya lihat di shot di YouTube itu ada Mr. Q lagi mengunjungi salah satu pokoknya keluarga lah. Keluarga di satu tempat gitu ya. Ketemu anak-anak kecil. Terus di situ disebutkan ini sekolah rakyat. Betul. Mungkin bisa dijelaskan juga itu. Nah, salah satu bentuk paling nyata bahkan saya sebut sebagai program ajaib itu adalah sekolah rakyat. Gitu. Nah, sekolah rakyat ini kalau dari nama dulu ya. Pasti orang, karena ini kan rame dibahas juga. Kok kayak zaman Belanda gitu. Memang iya, kayak SR itu dulu. SR dulu zaman sebelum SR. SD malah itu. Jadi kalau saya pribadi terus terang mengusulkan namanya itu Sekolah Merah Putih. Oke. Karena kalau sekolah rakyat itu khawatirnya nanti distigmatisasi. Wah, ini buat orang miskin gitu kan. Memang buat orang miskin, garis miring desil 1, desil 2. 10% ekonomi terbawah dan 20% ekonomi terbawah. Tapi kan jangan distigmatisasi juga nanti. Apalagi ada sekolah untuk anak-anak berbakat yang disebut sekolah Garuda. Nanti diperhadapkan sekolah Garuda dan sekolah rakyat kan gitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya kalau dari peraturannya saya baca sekolah untuk rakyat gitu. Mungkin untuk mudahnya sekolah rakyat. Ya, tapi ini nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Tapi ini seperti sudah fix nih ya, penamaan sekolah rakyat ini. Nanti kita lihat diskusinya seperti apa. Karena sebetulnya kan nanti peresmiannya baru pada bulan Juli. Pada saat tahun ajaran baru. Sementara kita pakailah nomenklatur sekolah rakyat yang notabene dipakai oleh teman-teman di Kementerian Sosial. Nah, kenapa saya sebut sekolah ajaib? Karena sekolah ini ditujukan untuk calon siswa dari tadi desil 10, desil 1, desil 2, 10. Desil itu apa? Desil itu 10%. Kalau 1% itu persentil namanya. Nah, jadi ini saya tahu, cuma kan maksudnya perlu dijelaskan. Oh iya. Jadi desil 1 itu adalah 10% terbawah, desil 2 itu 20% terbawah. Pokoknya yang pendapatannya paling bawah lah. Nah, contoh supaya lebih konkret itu adalah ilustrasi yang sering dikasih oleh Pak Prabowo, seorang calon siswa bernama Naila di Makassar. Nah, penghasilan bapaknya tuh 1 juta kalau nggak sebulan, anggota keluarganya 5 orang. Jadi sangat-sangat, berarti satu orang kan 200.000 gitu. Rumahnya sangat menyedihkan. 1 bulan. 1 bulan loh itu ya. Jadi bawah banget itu. Nah,
anak-anak seperti Naila inilah yang akan mendapatkan beasiswa dalam bentuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah sekolah di mana di situ siswanya nggak perlu mikir SPP lagi, udah gratis. Dikasih seragam, seragamnya juga macam-macam, bagus-bagus. Kayak Taruna Nusantara begitulah ya, ada seragam olahraga sendiri dan seterusnya. Lalu kemudian perlengkapan belajar, dikasih laptop, dikasih makan sehari 3 kali. Dikasih laptop. Terus nanti diberikan asrama yang bagus. Oh, jadi boarding school ini? Boarding school. Jadi ya kayak mungkin Taruna Nusantara itulah kurang lebih. Nah, saya sebut masih kira-kira seperti sekolah Taruna Nusantara karena sekolah permanennya itu baru akan dibuat dan mudah-mudahan akan jadi tahun depan. Sekarang ini itu sekolah sementara dulu. Nah, Kemensos mereka menggunakan fasilitas yang ada, misalnya seperti tempat-tempat rehabilitasi, sentra-sentra rehabilitasi. Itu ditransformasi menjadi sekolah rakyat. Ini untuk kelompok usia berapa? Untuk sebetulnya SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Tetapi ini nanti full begini kalau sudah jadi yang permanen. Di satu komplek itu akan ada SD, SMP, SMA. Nah, kalau sekarang ini fokusnya kepada ada yang SMP, ada yang SMA. Kenapa SMP dan SMA? Karena memang ternyata putus sekolah itu paling banyak pada tahapan ini. Masalah. Dan itu sih terbukti ya. Saya datang ke Bekasi, ke Bogor, ke Sukabumi. Orang tuanya itu ketika saya tanya, lulusan apa? Umumnya lulusan SD. Nah, anak-anak ini kira-kira kalau nggak dibantu oleh negara, mereka nasibnya akan mengulangi seperti orang tuanya, seperti bapaknya. Berhenti di SMP, berhenti di SD atau berhenti di SMP. Nah, kalau udah di SD dan SMP kan peluang dia untuk dapat pekerjaan kelas menengah, jadi pegawai gitu ya, yang punya penghasilan bagus, standar, itu atau direktur tertutup. Lembaga survei gitu. Kalau itu S3. Enggak. Ini joke aja ya. Jadi intinya kan begini, kalau jadi pegawai kelas menengah itu sebetulnya hal-hal yang basic itu di masyarakat kita itu sudah terpenuhi. Makan udah oke, pendidikan oke. Nggak mewah tapi terpenuhi. Nah, anak-anak ini dengan masuk program sekolah rakyat, masa depannya yang tadinya gelap, saya sebut gelap kenapa? Ya belum tentu bisa bayar SPP. Bahkan belum tentu bisa makan. Besok makan apa nggak tahu. Tiba-tiba dalam satu malam dengan program ini, nggak ada masalah SPP. Nggak ada masalah seragam. Nggak ada masalah sepatu. Nggak ada masalah makan. Jadi istilah saya dengan program sekolah rakyat ini, tiba-tiba anak-anak desil 1 dan desil 2 ini menjadi anak-anak desil 10. Desil 9. Anak-anak miskin, super miskin ini tiba-tiba menjadi anak orang kaya. Kenapa? Hanya anak orang kaya yang nggak perlu pusing mikir seragam, mikir SPP, mikir makan. Gitu loh. Jadi ini program ajaib. Dan kenapa ajaib? Karena dia tiba-tiba di depan matanya itu ada peluang untuk sekolah yang terbuka lebar. Yang SMP kalau bagus, kalau mau lanjut bisa ke SMA. Mudah-mudahan nanti. Yang SMA nanti saya dengar dari Pak Sekjennya Kemensos, Pak Robin Rico, mereka akan coba integrasikan, koordinasikan dengan sekolah-sekolah yang bisa free gitu. Misalnya nih Unhan kan. Nah, yang saya datangin pertama itu kalau nggak salah namanya Resti, itu rumahnya di TPA itu Bantar Gebang, nggak jauh dari sana, bapaknya pemulung. Tanya mau apa? Mau jadi cita-citanya mau jadi dokter katanya. Nah, di Unhan itu ada fakultas kedokteran yang gratis dan berasrama juga gitu. Jadi bukan mustahil Resti ini yang kondisinya begitu minim, kalau dia rajin belajar ini SMP, SMA, nanti jadi mahasiswa Unhan, fakultas kedokteran dan lulus jadi dokter. Bayangkan itu. Nah, terus kita juga kan punya namanya LPDP itu sekolah keluar negeri. Jadi kalau dia nanti misalnya lulus S1, dia mau lanjut S2, lanjut lagi mungkin S3 dengan beasiswa yang sudah ada, mudah-mudahan ya kalau dia mau kualifikasi dia bisa lanjut. Itu saya bilang hebatnya sekolah rakyat ini. Mampu mengubah masa depan anak-anak yang menengah ke bawah yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang gitu loh. Tapi kan itu jumlah anak yang dalam kondisi seperti itu kan banyak. Itu seberapa kemampuan pemerintah menyediakan SR? Makanya tergantung itu nanti dengan seberapa udah ada datanya banyak, kan pasti ya, seberapa orang banyak yang ya.
eligible. Iya. Jumlah siswa anak yang eligible untuk masuk di SR pasti udah ada datanya. Iya, iya. Yang punya data persisnya adalah Kemensos dengan BPS ya. Mungkin BPS, karena BPS sekarang kan megang yang namanya data satu data itu, DTSN itu. Nah, tapi pada hari ini kita mulai dulu lah program ini. Kalau nggak salah program ini tahun ini 10.000 ya. 10.000 anak. 10.000 anak. Tahun ini diharapkan ada 100 sekolah rakyat, tahun depan ada 100 lagi. Dan itu 100 tersebar di seluruh Indonesia? Di berbagai wilayah Indonesia. Nah, diharapkan kalau bisa sih sebetulnya semua kabupaten kota nanti ada ya. Karena kan anak-anak yang seperti ini, keluarga yang desil 1, desil 2 kan di semua kabupaten kota ada gitu. Tapi ini semua kan pasti memerlukan biaya. Nah, pada titik itulah kemudian kita bisa saya mau mengatakan bahwa Pak Prabowo berusaha untuk meningkatkan pendapatan bangsa kita gitu loh. Pendapatan negara. Misalnya dengan Satgas Penertiban kelapa sawit atau lahan sawit misalnya. Nanti menyusul tambang. Kemudian dengan program hilirisasi, dengan keberadaan institusi seperti Danantara misalnya, diharapkan akan ada sumber-sumber keuangan hasil dividen dari BUMN. BUMN-nya dikelola secara profesional oleh Danantara, oleh sayap pengelolaannya yang dipimpin oleh Pak Doni Oskaria. Diharapkan misalnya tahun ini kalau nggak salah dividen yang bisa disumbangkan oleh BUMN itu 150 triliun. 150 triliun ini nanti diinvestasikan untuk bisnis-bisnis yang mempunyai nilai tambah, yang potensinya bagus untuk sukses. Dan ya fokusnya nanti kemungkinan di beberapa program hilirisasi, mungkin juga program energi yang intinya bisa memberikan return yang besar gitu loh. Nah, return yang besar ini nanti ya uangnya buat negara dan dipakai untuk program-program yang keberpihakannya kepada rakyat dan ke masyarakat gitu. Itu kalau yang berupa bantuan atau intervensi dari negara. Nah, itu SR itu di bawah Kemensos atau apa? Kemensos. Terus hubungannya dengan Kemendikbud gimana? Gini. Ini adalah program kerjasama dari beberapa KL. Jadi untuk kurikulumnya dari Diknas, kemudian dengan Kementerian Agama juga termasuk di dalamnya soal kurikulum asrama. Karena di sini kan mau dilatih dapat keterampilan, dapat karakter, juga dapat pengetahuan gitu loh. Jadi 3 aspek ini ingin diperoleh. Dan kerjasama juga dengan Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah ada 20 lebih ya, 27 KL gitu yang terlibat dalam kementerian. Walaupun pengampunya nanti adalah Kementerian Sosial. Gitu. Nah, ada juga program-program yang lain yang bersifat pemberdayaan dan memudahkan kehidupan masyarakat. Misalnya yang terbaru juga saya keliling itu adalah koperasi desa. Itu menarik. Nah, Pak Prabowo kan pengen ada koperasi desa di 80.000. Saya baru saja tuh baca tulisannya Dahlan Iskan tuh tentang koperasi desa itu. Iya, saya kira pesannya bagus itu. Iya, jadi itu gimana intinya gimana karena kalau dari tulisannya Pak Dahlan Iskan kan tadinya ada mispersepsi di kalangan sebagian orang yang kan gambarannya itu kan koperasi desa itu akan dapat dana hibah 5 miliar gitu kan. Makanya banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi pengurus. Gitu loh. Terus kemudian ternyata dari pemerintah ada informasi bahwa ternyata itu pinjaman, dana pinjaman dari bank. Jadi mereka boleh minjem 5M, terus kemudian agunannya tanpa agunan, karena itu dijamin oleh pemerintah gitu. Itu yang saya baca dari tulisannya. Jadi maksud dan tujuan pertama jadi begini. Gimana Koperasi itu kan dia sebagai sebuah institusi ekonomi, dia kan memiliki ciri khas, di mana pemilikannya itu bersifat kolektif kan. Jadi koperasi itu adalah usaha yang berasal dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Karena nanti profitnya akan didistribusikan kepada anggota. Nah, koperasi ini selain nanti kalau profit dia didistribusikan kepada anggota, kalau korporasi kan kepada pemilik kan, 1, 2, 3 berapa orang lah gitu. Kalau ini kepada semua. Kalau korporasi. Kalau koperasi kepada semua anggota. Nah, selain itu diharapkan dengan koperasi ini nanti akan tersedia barang-barang yang relatif lebih murah karena ada rantai pasokan yang dipotong gitu. Jadi harga barang itu kan dari produsen sampai ke konsumen itu kalau ada banyak perantara atau middleman itu kan harganya naik. Di sini naik sekian, di sini naik sekian, ujung-ujungnya tambah naik.
Nah, yang kedua juga soal kepastian penerimaan dari barang-barang atau ketersediaan dari stok-stok barang tersebut. Nah, saya kan udah ke lapangan tuh. Saya kemarin jalan ke Sragen itu Jawa Tengah, kemudian jalan ke Gunung Kidul di Jogja. Oke. Jadi di situ saya dapat informasi bahwa untuk pembentukan itu ada 3 tahap. Pertama itu musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, Koperasi Merah Putih ini. Yang kedua, proses notariat. Kemudian yang ketiga itu badan hukum. Ini dimintakan kepada Kumham. Nah, itu ditargetkan selesai 80.000 itu pada 12 Juli, pada saat hari koperasi. 12 Juli itu 12 Juli. Juli 80.000 udah berdiri. Wow. 80.000 berdiri. Dan Pak Budi Ari, saya baca di berita sudah mengatakan ini sudah 78.000 kalau nggak salah ya. Jadi udah nggak banyak lagi lah menuju ke angka 80.000 itu. Tetapi memang tantangan terbesarnya seperti kata Pak Dahlan Iskan itu, bagaimana nanti sebagai unit ekonomi dia bisa bergerak dan bisa berjalan dengan baik. Nah, pada titik inilah kemudian saya melihat sebetulnya program Koperasi Merah Putih ini sebetulnya adalah mobilisasi entrepreneurship yang luar biasa. Serentak di seluruh Indonesia, 80.000 titik, masyarakat Indonesia itu harus membangun entrepreneurship. Karena apa? Karena nanti mereka bukan dikasih uang. Disetor misalnya langsung ke rekeningnya 3 miliar. Silakan mau dipakai apa? Silakan gitu kan gitu. Itu namanya jor-joran. Iya. Nah, kalau seperti itu kan nanti dikhawatirkan bisnisnya nggak jalan, duitnya terpakai, hilang gitu. Apalagi nanti kalau koperasinya konsentrasinya kepada simpan pinjam. Realita di lapangan bukan simpan pinjam, tapi pinjam, nggak pernah simpan. Lama-lama tekor nanti koperasinya. Jadi nanti para pengurus koperasi desa ini, mereka harus, kalau bayangan saya ya, harus membuat bisnis proposal yang layak secara ekonomi. Jadi ini nanti akan oleh Himbara, bank-bank pemerintah itu BUMN itu akan diperiksa. Nah, yang layak itu baru dikucurkan. Berapa angkanya ya nggak bisa sembarang-sembarang, tergantung bisnis proposalnya. Oh, jadi nggak harus 5M itu kalau 3M. tulisannya 3M ya? Nah, 3M. Di tulisannya Dahlan Iskan. Tapi ini semua masih dirancang ya oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau bayangan saya, dan ini saya terus terang udah ngomong juga dengan Bupati, teman-teman di Sragen, dengan Bupati Gunung Kidul, saya bilang, tolong di pengurus koperasi ini cari orang yang bisa bikin bisnis plan. Orang yang bisa pembukuan, gitu. Jangan yang omon-omon aja. Kenapa? Karena dia harus nyusun bisnis plan. Dia harus nyusun pembukuan, perencanaan keuangan. Kalau saya bikin bisnis proposal kan misalnya 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, gitu. Pendapatannya berapa, dari mana, pengeluarannya apa saja, berapa jumlahnya. Otomatis antara pendapatan dengan pengeluaran itu harus lebih besar pendapatan. Kalau sebaliknya ya namanya bangkrut gitu. Nah, ini juga nanti kan harus mengembalikan pinjaman. Memang bunganya akan kecil karena ini kan keberpihakan kepada koperasi, ini pemberdayaan masyarakat. Terus tanpa gitu. agunan. Nah, ini kayaknya kalau harus pakai agunan memang repot. Karena saya udah ngecek tuh ya, udah dapat informasi tuh. Simpanan pokok, simpanan wajib dari para anggota itu kalau digabungkan kayaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal yang akan dipinjam dari bank. Nah, dugaan saya atau ya nanti teman-teman Departemen Keuangan lah dan Kementerian BUMN yang akan menyampaikan, nanti ada semacam penjaminan dari pemerintah. Penjaminan dari pemerintah. Tapi bagaimana mekanisme yang imbang ya? Kalau gini, kalau bisnis proposal yang konvensional oleh korporasi ya, korporasi atau perusahaan, itu kan harus ada kolateral, harus ada agunannya, entah properti, entah apa begitu ya, atau bisnis itu sendiri. Nah, kalau ini kan mau dimintakan kolateralnya berupa aset, nggak ada asetnya. Jadi mungkin nanti perlu penjaminan dari pemerintah. Nah, mungkin itu termasuk yang potensi moral hazard yang dikhawatirkan atau diingatkan oleh Pak Dahlan Iskan gitu. Tetapi yang menurut saya penting itu adalah bahwa blueprint atau mental set untuk membuat bisnis plan dan berpikir taktis di lapangan itu adalah suatu mobilisasi intelektual sekaligus mobilisasi etos yang juga luar biasa.
yang berpotensi lahir dari program koperasi desa ini. Nah, saya dengar juga dari Pak Menteri Koperasi, Pak Budi Ari, sudah mengatakan mereka akan bikin 80 contoh atau 80 mock-up lah ya. Saya sih udah ngomong juga sama teman-teman di 2 kabupaten itu. Kan mereka juga udah mengatakan begini, kayaknya kita nanti usaha, Mas, yang memang nyata-nyata di lapangan kebutuhan masyarakat, dia bilang gitu. Misalnya sembako, Ya. misalnya Juga, pupuk, ini juga terkait soal ya. LPG gitu. Iya, LPG. Supaya apa namanya? Barangnya itu kan memang dibutuhkan masyarakat. Ya. Jadi bukan jualan sesuatu yang nggak dibutuhkan orang gitu loh. Jadi mereka berbisnis sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan karena itu pasti ada pasarnya, ada kebutuhannya, mereka tinggal muterin aja uangnya gitu. Nah, yang juga penting dan jadi diskusi kemarin itu adalah soal antara koperasi desa dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kan ada yang mempertentangkan gitu. Kalau saya melihat ini sebetulnya nggak harus dipertentangkan. Pertama begini, realitanya BUMDes itu yang berjalan itu cuma ada di 20% desa atau kelurahan. Jadi ini nggak bisa diharapkan untuk menggerakkan ekonomi secara menyeluruh. Jadi koperasi desa ini tetap relevan. Yang kedua, sesungguhnya ini nggak perlu bertentangan. Karena ada tokoh kunci yang berada di belakang 2 organisasi ini, yaitu kepala desa. Kepala desa ini komisaris di BUMDes, dia pengawas di koperasi desa. Gitu. Jadi dia bisa berbagi peran lah. Nah, bayangan dari teman-teman juga, ini cerita dari teman-teman di 2 kabupaten tadi, BUMDes itu mungkin bisa fokus kepada potensi-potensi khas desa, sementara koperasi desa fokus kepada kebutuhan pokok di masyarakat gitu. Jadi nggak harus bertentangan dan bahkan bisa memperkuat satu dengan yang lain. Jadi ibaratnya 2 mesin ekonomi di desa lah. Gitu. Ini harus dikatakan sebagai sebuah invensi dari Pak Presiden. Kita ingin agar koperasi meringankan hidup masyarakat dan menjadi institusi yang betul-betul bisa hidup di dalam struktur ekonomi Indonesia gitu. Itu kan ada model yang dijadikan sebagai rujukan nggak, Mr. Q? Soal masih ada waktu kan ya? Mungkin 2 menit, 3 menit. Soal itu, koperasi itu bentuknya adalah tadi itu bisnis plan, terus pinjaman apa. Itu ada model yang dijadikan contoh nggak di negara lain atau apa? Sebetulnya karena ini kan peluang untuk rugi kan juga pasti ada. Itu bank gimana nanti? Sebetulnya menurut saya sih nggak usah jauh-jauh ya. Sebetulnya kan gini, koperasi desa ini bisnis modelnya itu mirip-mirip dengan UMKM sebetulnya. UMKM karena dari skala ekonomi ya, dari segi permodalan itu kan mirip dengan UMKM sebetulnya. Tapi kalau UMKM kan kepemilikannya individu, bukan kepemilikan bersama gitu. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kolektivitas ini betul-betul menjadi kekuatan dan bukan justru menjadi kelemahan gitu loh. Dan Pak Dahlan Iskan kan seingat saya itu mengatakan ini kan tergantung kesungguhan gitu. Iya. Dan juga gitu kalau kolektivitas kan sense of belonging-nya bisa aja nggak seperti kalau sendiri itu, kan. Justru itu. Jadi nggak all out. Justru itu. Kan? Iya, justru itu. Makanya kolektivitas itu dia pada satu sisi bisa menjadi kelemahan tapi bisa juga jadi kekurangan gitu loh. Jadi kalau kita bicara agak lebih serius di literatur itu kan ada yang namanya the problem of collective action itu. Problem of collective action itu bagaimana orang tuh bergerak semua untuk sesuatu yang kalau dia nggak partisipasi pun dia akan mendapatkan manfaatnya. Iya, betul. Betul. Itu tantangannya menurut saya. Nah, ini memang idealnya kalau ada contoh-contoh dulu. Maka saya minta kepada teman-teman di 2 kabupaten tadi, tolong Anda bikin dong bisnis plan-nya secepat mungkin kepada apa yang Anda ceritakan tadi, misalnya untuk pupuk gitu kan, untuk kebutuhan pokok, bikin bisnis plan-nya. Nah, kalau itu nanti bagus, kalau boleh nih saya bilang, kalau boleh, nanti kirim ke Kementerian Koperasi biar dijadikan contoh buat teman-teman lain di daerah-daerah seluruh Indonesia gitu loh, di 80.000 koperasi merah putih lainnya. Gitu. Karena memang kita pasti harus belajar kepada praktek-praktek yang terbaik dalam koperasi desa ini. Ya di pemerintahan Pak Prabowo ini ada banyak eksperimen, ada banyak program-program yang jelas keberpihakannya kepada masyarakat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Tidak
tidak semuanya sudah pernah dialamin, bahkan beberapa baru. Tapi justru menurut saya kalau kita mau melakukan suatu loncatan, memang harus ada yang baru. Nah itu yang tantangan sudah kita hadapin masalah. Nah terus terang saya juga akan terus keliling lagi untuk melihat perbandingan di daerah-daerah lain dan mencari ilham-ilham di berbagai tempat gitu. Ini keliling ini fokusnya untuk 2 isu tadi ya? Soal gantian. Sekolah rakyat sama koperasi gantian. desa? Jadi saya pernah keliling agak lama soal makan bergizi gratis. Oke. Rasa-rasanya udah paham, udah tahu duduk masalahnya, sudah bisa kasih rekomendasi. Pernah jalan mengenai cek kesehatan gratis, udah cukup paham, sudah tahu masalahnya, sudah kasih rekomendasi. Sekarang lagi fokus ini, nanti ke yang lain. Kan ini selain soal sekolah makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, ada juga soal perumahan rakyat. Betul, ya. betul. Jadi ini memang betul-betul semua banyak warna utama dari pemerintahan Prabowo Gibran itu memang kerakyatan ini. Kerakyatan, sangat-sangat kerakyatan, sangat-sangat keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sampai satu titik di mana saya mengatakan ideologinya Pak Prabowo ini kalau disederhanakan namanya nailisme, saya bilang gitu. Oh, okay. Nah, nailisme itu diambil dari nama Naila tadi, yang bocah calon siswa sekolah rakyat itu. Ya. Ini Naila nama real ya? Nama real, nama orang real. Kalau Pak Bung Karno dulu Marhen kan, itu kan iya. tokoh fiktif atau enggak kan kita nggak tahu. Iya. Kalau Pak Marhen itu mungkin susah dikonfirmasikan karena zaman itu belum ada foto ya. Nah, susah konfirmasinya. Konon katanya ada orangnya Pak Karno, Bung Karno ketemu di pinggir desa. Kalau kan. Kalau ini ada fotonya, ada orangnya, ada videonya. Jadi Pak Prabowo, 1 juta per bulan betul. Pak Prabowo itu betul-betul terenyuh, beliau mengatakan di kabinet, kita hadir di sini untuk membela para Naila. Nah, Naila ini ya masyarakat Indonesia sangat terbatas ekonominya, tetapi dia masih bisa tersenyum dengan sangat manis. Gitu. Jadi perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mengangkat harkat hidup Naila-Naila di berbagai penjuru di Indonesia. Gitu. Oke, saya kira ini sekaligus penutup yang baik ya untuk obrolan kita episode pertama. Karena nanti beberapa bulan ke depan kita akan mengupdate lagi soal rakyat isong guyu itu. Iya, betul. Termasuk program-program yang lain. Program lain. Jadi seberapa semacam progress reportnya seperti apa itu seberapa tercapai gitu ya. Betul. Itu kan penting gitu. Jadi biar warna diskusi kita itu di dalam pekerjaan publik itu nggak sepenuhnya soal politik gitu kan. Jangan intrik-intrik dan gontok-gontokan aja, apalagi gosip. Iya, makanya. Oke, Mr. Q, terima kasih atas obrolannya, atas informasinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.